Puluhan ribu jiwa pengembara teriak saat mereka berputar di sekitar Wang Lin. Mata dingin mereka sesekali melihat orang-orang yang berdiri di peron. Jiwa-jiwa pengembara ini adalah jiwa-jiwa pengembara sejati dari medan perang asing. Wang Lin telah menghabiskan banyak upaya untuk melewati hukum dunia untuk membawa mereka keluar. Sebenarnya, dia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 jiwa pengembara di tahun-tahun yang dihabiskannya di dalam medan perang asing. Tetapi dia hanya mampu membawa 10.000 ini. Perbedaan antara jiwa pengembara dan iblis adalah bahwa tidak peduli apa tingkat kultivasi musuh, mereka akan melompat pada mereka bahkan jika itu berarti mereka sendiri dapat dimurnikan. Wang Lin belum menguji apakah dia bisa membunuh kultivator formasi jiwa menggunakan 10.000 jiwa pengembara. Lagi pula, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyia-nyiakan jiwa-jiwa pengembara yang telah dia habiskan dengan banyak upaya. Tapi Wang Lin ingat bahwa Kaisar kuno terbunuh oleh serangan tak berujung dari jiwa-jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya. Di antara jiwa-jiwa yang berkeliaran itu, satu berbeda dari yang lain. Meskipun terlihat sama, ada sedikit kecerdasan di matanya. Itu adalah iblis Suli Guo. Dia merasa sangat bangga saat ini ketika dia berpikir bahwa Tuan benar-benar masih peduli padanya. Iblis ketiga, keempat, dan kelima semuanya mati. Tetapi dia ada di sini, dikelilingi oleh semua senior ini. Jadi dia merasa dia akan cukup aman mulai sekarang. Pusaran jiwa pengembara sangat besar. Orang-orang di peron menatapnya. Salah satu dari mereka memberi perhatian ekstra. Matanya menyala dan di dahinya simbol kapak memudar masuk dan keluar. Orang ini adalah anggota klan setan raksasa yang berasal dari Suzaku juga. Dia mampu mengidentifikasi Wang Lin dalam sekejap dan merenung dalam diam. Salah satu orang di platform ini adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan mantel abu-abu. Matanya gelap, hidungnya sedikit miring, dan dia tampak sangat muram. Dia melihat di mana Wang Lin berada dan mengambil langkah ke arahnya. Anggota klan setan raksasa menatap orang ini, tapi dia tidak berbicara. Dia malah mengungkapkan ekspresi mengejek. Dalam pandangannya, tingkat kultivasi orang ini bahkan tidak pada tahap formasi jiwa. Hanya tahap akhir nascent soul. Mencoba untuk mengambil kehidupan kultivator formasi jiwa dengan tingkat kultivasi ini. Pria berjubah abu-abu dengan hati-hati bergerak maju dan mendekat ke jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dia mulai bernyanyi dan bola api hitam terbentuk di tangannya. Saat api hitam muncul, gelombang panas menyebar. Dia menatap Wang Lin dengan keserakahan di matanya dan melemparkan api hitam ke arahnya. Tepat pada saat ini, jiwa-jiwa yang berkeliaran berputar-putar di sekitar Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap pria berjubah abu-abu yang menyebabkannya mundur. Tapi tiba-tiba, jiwa yang berkeliaran menjerit tajam dan menyebar. Sepertiga dari mereka melompat ke api hitam, dan 2/3 sisanya melompat ke pria berjubah abu-abu. Adegan ini sangat mengejutkan. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah saat dia mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk dengan jarinya, dan pedang terbang itu terbang ke arah jiwa-jiwa yang berkeliaran. Namun, jiwa-jiwa pengembara ini bukan iblis, jadi mereka memiliki ketahanan tertentu terhadap mantra. Pedang itu hanya bisa memperlambat beberapa di depan, sementara sisanya dengan cepat tiba di depan pria berjubah abu-abu dan menerkamnya. Sekitar 7 atau 8 jiwa pengembara telah memasuki tubuh lelaki berjubah abu-abu itu, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia dengan cepat menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah, yang dengan cepat menjadi api. Nyala api segera mengelilinginya ketika dia duduk untuk mencoba dan memaksa jiwa yang berkeliaran keluar dari tubuhnya. Di luar nyala api yang mengelilinginya, sejumlah besar jiwa pengembara telah mengepung nyala api dan melompat ke sana. Api itu perlahan melemah, sepertinya sudah siap untuk keluar. Adapun bola api yang dia lempar keluar, itu dilompati oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran dan menjadi lemah. Meskipun beberapa jiwa yang berkeliaran mati pada akhirnya, bola api menghilang ketika jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Jiwa pengembara yang tersisa tidak menyerang, tetapi mengepung Wang Lin dan dengan dingin menatap orang-orang di peron. Pria berjubah abu-abu itu diam-diam mengutuk dan menyesali bahwa dia telah bertindak, meskipun dia tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan dapat dianggap sebagai elit dari planet budidaya masing-masing. Tetapi dia tidak pernah bisa berpikir bahwa makhluk-makhluk ini yang dilepaskan oleh lawannya yang terluka sangat menakutkan. Jika kultivasi musuh pada kekuatan penuh, maka dia akan mati di sini hari ini. Melihat api di sekelilingnya akan padam dan masih ada banyak makhluk misterius ini, lelaki berjubah abu-abu itu mengepalkan giginya dan melambaikan tangannya. Kuali kecil kemudian muncul di depan kepalanya.
Matanya mengungkap-ungkapkan pandangan yang tidak mau ketika dia akan menggunakannya untuk kembali ke planet kultivasinya. Namun, tepat saat dia siap untuk membuka kuali kecil, Wang Lin membuka matanya dan mengulurkan tangan. Kuali kecil dengan cepat meninggalkan tangannya dan terbang ke tangan Wang Lin. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah, wajahnya pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia meremas tangannya seperti dia akan meledak gelembung dan api yang sudah memudar di sekitar pria berjubah abu-abu benar-benar menghilang. Saat api menghilang, pria berjubah abu-abu itu menjerit histeris dan segera berteleportasi ke arah pusaran. Di matanya, satu-satunya cara baginya untuk hidup adalah memasuki dunia celestial. Tapi sudah terlambat. Kecepatan jiwa pengembara bahkan lebih cepat dari miliknya. Saat dia muncul, jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya telah tiba dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya bergetar ketika dia jatuh ke peron dengan teriakan menyedihkan dan tubuhnya berkedut untuk sementara waktu sebelum sekarat. Daging di tubuhnya perlahan menghilang saat ia menjadi tengkorak. Orang bisa melihat jiwa-jiwa yang berkeliaran dengan gembira masuk dan keluar dari tubuhnya. Mata Wang Lin menyala. Di bawah perintahnya, jiwa-jiwa pengembara di sekitarnya kembali kepadanya dan menghilang ke alisnya. Pada saat ini, pria dari klan iblis raksasa tertawa. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Rekan kultivator, apa yang menyebabkan Anda berakhir dalam keadaan sedemikian rupa sehingga bahkan seorang kultivator nascent soul berani menjadi serakah terhadap Anda?" Wang Lin menatap orang itu dan dengan tenang berkata, "Sebuah fragmen ranah langit runtuh." Pria dari klan iblis raksasa terkejut. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi takjub dan berkata, "Rekan kultivator, tidak sembarang orang bisa lolos dari keruntuhan fragmen alam surga. Saya sangat mengagumi Anda. Saya Chihu dari klan setan raksasa. Siapa namamu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya karena keberuntungan. Namaku Cheng Niu." Memikirkan keruntuhan fragmen, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika dia tidak dengan sembrono melahap ciok langit, dia sudah akan mati. Cheng Niu. Chihu merenung sebentar sebelum matanya tiba-tiba menjadi serius dan bertanya, "Apakah rekan kultivator anggota keluarga Cheng yang merupakan bagian dari negara budidaya peringkat 5 Heaven Soul di bagian selatan Suzaku?" Wang Lin kaget dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Chihu berpikir untuk waktu yang sangat lama. Satu-satunya negara budidaya peringkat tinggi dengan keluarga bernama Cheng adalah negara jiwa surga. Meskipun dia tidak mengakuinya, Chihu tidak percaya bahwa Cheng Niu telah memperoleh kultivasinya sendiri. Dia percaya bahwa Cheng Niu adalah murid inti yang dilatih oleh salah satu negara budidaya peringkat 5. Kalau tidak, jika itu seseorang dari negara budidaya peringkat 4, tidak ada cara baginya untuk tidak tahu. Harus dikatakan bahwa klan setan raksasa adalah negara budidaya peringkat 4. Jadi mereka sangat menyadari kejeniusan dari negara-negara budidaya peringkat 4 lainnya. Setelah memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Wang Lin banyak berubah. Tapi tentu saja, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan menunjukkannya. Chihu ragu-ragu sebentar dan perlahan bertanya, "Saudara Cheng, bolehkah aku lebih dekat untuk berbicara?" Wang Lin dengan tenang menatap orang ini dan mengangguk. Chihu dengan cepat berjalan maju dan tiba di tepi platform tempat Wang Lin berdiri. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan membentuk layar cahaya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia diam-diam memasang penjaganya. Chihu dengan tulus berkata, "Kakak Cheng, karena kita berdua dari Suzaku, ku harap kau bisa membantuku." Wang Lin tersenyum. "Oh, jika saudara Chihu memiliki masalah apapun yang dapat Anda sampaikan kepada saya." Chihu mengepalkan giginya, mengeluarkan batu jiok melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian berkata, "Begitu sesama kultivator melihat ini, Anda akan mengerti." Wang Lin menangkap batu jiok dan memindainya dengan akal ilahi. Bahkan Wang Lin sendiri tidak bisa membantu, tetapi kehilangan kendali emosinya sedikit. Jiok ini berisi gambar yang direkam oleh akal ilahi. Ini adalah pemandangan tempat yang sangat indah. Itu penuh dengan bunga, rumput hijau, dan air jernih. Yang paling mencolok adalah genangan air. Mengambang di kolam adalah peti jed. Ada 3 pedang surgawi mencuat dari peti mati jiok. Pedang itu terlihat sangat mirip dengan yang ada di tangan kerangka hitam. Hal lain yang menyebabkan murid-murid Wang Lin menyusut adalah bahwa jika dia tidak salah, seluruh peti jed terbuat dari giok langit. Sementara itu, ada beberapa tanaman melayang di atas kolam. Mereka jelas bukan tanaman biasa. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyerahkan giok kembali ke Chihu. Dia tetap diam. Chihu menatap Wang Lin dan berbisik, "Saudara Cheng, tempat ini ditemukan oleh salah satu jenius klan setan raksasa saya bertahun-tahun yang lalu ketika dia datang ke sini. Dia tidak sengaja menemukan tempat ini, tetapi dijaga oleh binatang buas dan pembatasan kuat. Dan karena dia tidak cukup kuat, dia diam-diam mencatat ini dan kembali." Wang Lin merenung sedikit dan berkata,
Sudah bertahun-tahun, mungkin ditemukan oleh seseorang. Cihu tersenyum. Tidak mungkin, Saudara Cheng. Saya berjanji kendek sampai kini belum ditemukan. Maaf, tidak semua terkenal saya sekarang.